mengajarkan kebaikan. Contoh apa? Contoh istri boleh disodomi di dalam Al-Baqarah 223. Menggoli binatang Tirmizi 1375, bahkan fatwanya 325030. Lalu menggebuki istri itu surah 4 ayat 15. Apalagi poligami. Bahkan saya bisa tunjukkan loh, seorang ulama Islam itu dia murtad gara-gara apa? Gara-gara saudara perempuannya itu mau dipoligami. Selanjutnya, Lalu Muhammad itu mendukung KDRT, bahkan sampai seorang suami yang membunuh istrinya karena menghina Muhammad itu Muhammad itu didukung. Jadi di dalam surah 8 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa? Siapa yang menghina Rasul, maka apa? Bunuhlah dia dengan cara apa? Tebaslah lehernya dan potonglah tiap ujung-ujung jari. Jadi masih banyak lagi, Pak. Silakan, ya, Pak. ya, ya. Oke. Oke, kalau yang itu emang benar. Karena apa? Karena orang yang menghina Nabi, orang menghina Rasul, mau Nabi Muhammad, mau Nabi yang sebelumnya, kalau dia menghina berarti emang boleh ditebas karena apa dia apa sih namanya? Ya itulah. Oke, selanjutnya nih, kan semua mengajarkan kebaikan. Kalau di Islam itu kan ada nih caranya mengajarkan caranya melakukan hal baik seperti memberi nafkah anak yatim, terus zakat fitrah, zakat harta, lalu berkorban, nah sedekah, kan banyak tuh kan cara-caranya. Tapi bagaimana kalau di agama Kristen itu caranya gimana sih? Lu bingung mengajarkan kebaikan tapi tidak ada caranya. Ya udah jelas itu perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kasih Tapi Bang Effendi tadi yang ditanya ya. Yang mungkin sebentar dia mau nanya sama Bang Effendi tadi. Silakan Bang Effendi. Iya, itu sudah jelas. Jawabannya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bang Edis ya. Kasihilah muslimmu, doakan mereka yang menghina kamu. Inilah satu hal yang sangat membedakan antara kekristenan dan Islam. Kalau mengenai mengajarkan tentang Allah yang Esa, Alkitab juga sangat mengajarkan hal itu. Makanya saya sering berkata begini Bang Rey, seandainya Yesus Kristus tidak hadir ke dunia ini, tidak ada bedanya agama kita ini. Tidak ada bedanya. Di dalam Islam, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubunganmu dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu harus benar-benar dijaga. Tetapi kita melihat kenyataannya, sedikit bersinggungan, apalagi kalau sudah bersinggungan dengan Nabi Muhammad, itu banyak orang rela kehilangan nyawa, rela mati. Bahkan ada beberapa orang, sangat banyak, bukan beberapa orang, sangat banyak kita jumpai di lapangan, bagaimana orang-orang tertentu dengan gagah berani sambil teriak nama Tuhan, Allahu Akbar, mereka letupkan dirinya di gereja. Itu sering kita lihat. Di Indonesia juga sering. Beberapa hari yang lalu di daerah Filipina terjadi. Nah, yang membedakan kita apa? Ketika Yesus hadir, Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dan Yesus mengajarkan juga dikutip daripada apa yang dikatakan oleh Musa, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus maju, Yesus berkata kepada kita semuanya, hari ini aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Inilah yang membedakan kita Bang Rey. Ya, inilah yang membedakan kita selain apa yang disampaikan oleh Syekh kami Kiamat. Syekh kami Kiamat sudah menjelaskan ayat hadis yang membedakan agama. Ketika Bang Rey mengatakan agama kita sama, mengajarkan kebaikan, Syekh kami sudah menunjukkan ayat-ayatnya, perbedaannya. Nah, lalu saya menunjukkan betapa pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu yang sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Nah, ini tidak ada di dalam iman manapun, di dalam kitab suci manapun. Itu dari saya Bang Rey. Kalau mengenai kita melakukan kebaikan, semuanya itu kita harus lakukan. Tetapi kebaikan di dalam kekristenan bukan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan
membukakan pintu surganya kepada kita. Enggak seperti itu pemahaman kebaikan di dalam kekristenan. Tetapi yang sangat menonjol adalah kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Itu yang dikatakan oleh Bang Edis tadi. Begitu Bang Ria. Jadi kami di sini semua Bang Ri berdoa supaya Bang Ri dijamah oleh Tuhan, mau membuka sedikit ruang hati dan pikiran untuk menerima kebenaran yang kita bicarakan hari ini dan sharing kita mengenai iman hadis Al-Quran yang sudah kita tunjukkan data-datanya kepada Bang Rey. Begitu Bang Rey dari saya. Begitu Bang Edis. Iya, jadi gini, tambah sedikit nih sebelum kiamat gini ya. Jadi gini, Rey, ada beberapa orang ya yang terlibat kasus terorisme. Terus kemarin baru ada, kalau nggak salah, 2 perempuan ya itu ya. Oh, satu yang paling ini, perempuan cewek tuh ya, dia datang ke Mabes Polri bawa senjata itu ya. Terus akhirnya dia malah ditembak mati itu dan lain sebagainya. Itu tahu nggak, Bawa Rey, yang Quran itu, Bang. ditemukan di Iya, yang ditemukan di rumahnya juga ada surat-surat yang berbau-bau Islami loh. Jadi gini, Rey. Jadi beberapa kali bahkan Densus 88 itu menggeledah rumah-rumah para tersangka teroris. Itu yang ditemukan itu buku-buku Islam. Gitu loh. Bahkan kemarin heboh itu, bagaimana mungkin Quran dijadikan barang bukti terorisme. Itu itu heboh itu, Rey, kalau kamu lihat di Google itu. Jadi jangan berpikir seperti itu, Rey. Jangan mengatakan, oh ini semua mengajarkan ini, enggak. Kalau orang Islam baik banyak, Rey. Saya akui itu, orang Islam baik yang setengah mati saya akui ada. Banyak bahkan jumlahnya. Tapi, Rey, coba kau pikir dulu secara mendalam itu, Rey. Gitu loh. Oke Bang, saya potong Bang. Maaf nih tadi, saya masih belum dan saya masih belum paham nih caranya. Kan kalau Islam itu kan sudah jelas kan caranya baik di bumi juga, di akhirat juga. Kalau di Islam juga ada yang namanya mendoakan umat yang bukan muslim agar mendapatkan hidayah seperti itu. Dan juga melakukan kebaikan di dunia, yaitu memberi zakat, menafkahi anak yatim, dan banyak hal kan sudah jelas gitu ada syariatnya. Tapi kalau di Kristen mengasihani musuhnya, tapi ya hanya untuk seperti agar jalan kebenaran, agar si musuhnya itu diampuni oleh Tuhan. Tapi tidak ada caranya melakukan hal kebaikan di dunia gitu. Tuh coba kiamat bukain kiamat, sebelum dia menemukan nggak tahu Tuhan. arti berkorban. Kiamat berkorban bulu kemaluan, kiamat coba bukain. Korban paling sempurna Iya, adalah bulu kemaluan. 2407. Abu Biar dia tahu Daud arti berkorban. 2407. Jadi bahkan gini ya, itu apa sih? Kurban bulu kemaluan, astagfirullah. Ini Bro Rey, kamu tahu nggak di Islam itu bunuh orang dikasih pahala? Pernah tahu nggak? Korban bulu kemaluan itu saya udah tahu itu. Tapi saya bertanya Iya, kepada itu umat Abu Daud Kristen, kan saya ingin belajar gitu kan. Bagaimana cara Iya, melakukan jadi caranya nih? Muslim itu nggak ngerti Caranya melakukan makna kebaikan. kurban dalam keyahudian sampai akhirnya bulu kemaluan pun jadi kurban. Gini, Bro Rey, kalau bicara tentang kebaikan, kamu tahu nggak di Islam itu disuruh bunuh diri dan juga ketika bunuh orang itu dikasih pahala, tahu nggak? Saya mau nanya, ini kan Anda kan umat Kristen. Saya menanya agama Anda. Kenapa Anda menanyakan agama saya? Brother Kiamat, bukakan surat Anfal, brother. Bang Kiamat, bukakan surat Anfal ayat 17, Bang. Aja. Kira-kira pikiran kamu bisa berbuat dosa nggak? Bisa nggak di pikiran kamu berpikir tentang dosa? Bisa ya? Semenit berapa detik? 60. Dalam sejam berapa itu? 3.600. Dalam seminggu, dalam setahun, ya. Berapa banyak dosa yang kamu lakukan? Berapa banyak kebaikan yang bisa kamu lakukan dalam sedetik? Bisa nggak kamu lakukan kebaikan dalam sedetik? Berapa banyak sih dalam semenit? Dalam sejam? Dalam seminggu?
Apakah perbuatan baik kamu bisa menutupi semua dosa-dosa kamu yang begitu cepat kamu lakukan? Itu masih dalam pikiran. Dosa masih dalam pikiran. Belum perbuatan, belum perkataan. Dan banyak dosa-dosa lain gitu loh. Apakah itu mampu untuk menutupi semuanya, Rey? Ya, jujur aja. Bisa nggak kira-kira perbuatan baikmu itu yang nggak seberapa itu menutupi semua kejahatan kamu itu? Kejahatan kamu yang dalam sedetik aja kamu bisa lakukan ya, sebentar ya, dalam sedetik aja kamu bisa melakukan banyak kejahatan loh, betul nggak? Kira-kira mampu nggak? Kebaikanmu segimana sih kebaikan kamu? Bisa nggak kebaikan kamu menutupi dosa-dosa kecil kamu dah yang berkali-kali kamu lakukan? Seberapa banyak dosa-dosa kamu itu? Dalam sejam aja, mampu nggak menutup semuanya? Makanya di Alkitab dibilang apa? Ya, perbuatan baik itu seperti apa dianggapnya, itu loh, itu dibakapi seperti apa. Kalau kami nggak ada artinya kalau di kami itu, karena apa? Itu tadi dosa dalam pikiran aja kita bisa berdosa, perkataan kita bisa berdosa, belum lagi perbuatan. Makanya kata Tuhan apa? Di Yohanes 3:16 Tuhan bilang apa? Allah bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tahu bahwa jalan kami nanti ujungnya adalah binasa, ya, karena dosa. Allah tahu itu. Makanya untuk itulah dia mengutus firman-Nya. Tuhan Yesus itu mengutus ke dunia ini, nuzul menjadi manusia, untuk menebus kami, karena Allah tahu kami nggak akan mampu, perbuatan baik kami nggak akan mampu, amal kami nggak akan mampu, ya, karena kami dengan gampang kami berbuat dosa dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan, banyak hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Betul nggak, Re? Betul nggak? Berapa banyak sih perbuatan baik yang bisa kamu lakukan dalam sejam aja? Paling apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu bisa beramal setiap saat? Beribadah kamu cuma 5 kali sehari paling, betul nggak? Beribadah kan kamu sholat 5 kali sehari. Dosa kamu, men, dalam sejam kamu tiap hari berapa jam? Iya, lanjut Bang Dis. Intinya kalau di Islam, Re, kamu disuruh cari jalan selamat masing-masing gitulah, Re. Nggak ada yang membela dan membenarkan kamu, Re. Jadi sebenarnya gini loh, Re. Kalau kamu baca Quranmu itu secara mendalam itu sebenarnya nanti gini, Re, kamu berpikir secara mendalam itu. Kalau di kekristenan itu gini loh, Re. Semua orang itu sudah berbuat dosa. Jadi semua orang itu tidak punya yang namanya pembenar lagi untuk berdiri di pengadilan Tuhan gitu loh, Re. Makanya orang Kristen itu dibenarkan oleh Yesus. Jadi bukan kami lagi yang dilihat, Re. Kalau kami ya jelas berdosa, Re. Saya semua di sini berdosa. Tetapi dibenarkan oleh Yesus gitu loh. Oke. Ya, silakan, Re. Jadi bukan melakukan hal kebaikan antara manusia dan dengan Tuhan. Saya masih mencari jawaban caranya melakukan kebaikan, bukan antara manusia dengan Tuhan. Jadi secara manusia dengan manusia, caranya melakukannya Itu tadi Ini aku tunjukkan ya ayatnya ya. Aku tunjukkan ayat-ayatnya. itu, Re. Ini dia maunya letter next ayatnya ini aku bukakan. Nih kalau mau sebenarnya ini gampang ya kalau mau cari aja. Boleh Bang Edis sendirikan. Gedein si kiamat, Bang Idis. Nih ya. Misalkan ini ada banyak nih ayatnya. Nih ya, misalkan ini, jualah segala milikmu, ini kata Yesus ya, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Ya. Lalu apa dikatakan lagi? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini Amsal 3 ayat 27 ya. Lalu di dalam Roma 12 ayat 13, ini Rasul Paulus mengajarkan apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, ini ada ayat juga tentang membantu orang miskin.
Ya, misalkan Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia memberi rezekinya dengan si miskin. Ya, Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasih kepada orang miskin, memuliakan dia. Dan seterusnya, ini banyak ini, Pak. Ini banyak. Bahkan lebih banyak lagi dari yang tertulis nih, membantu orang yang kesusahan. Amsal 21:13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi lebih baik memberi daripada menerima, ya. Ya, Matius 25 ya, dan seterusnya, Matius 5. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, Ibrani 6 ayat 10, Ibrani dan seterusnya, Pak. Ini banyak nih. Janji Allah kepada orang yang membantu sesama. Nih, siapa banyak yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Lukas 6 dan seterusnya. Ya, begitu, Pak. Masih banyak lagi sebetulnya. Itu ayat-ayat yang dari Alkitab ya, udah banyak yang diutarakan. Nah, contohnya sekarang begini, Ray, dalam kehidupan. Ingat waktu gempa di Bogor, bukan di Bogor, di mana gitu, terus ada kemah tenda orang Kristen ya dirombak, itulah contohnya. Ingat kasus itu, Ray? Orang Kristen bantu ya orang kena gempa, tapi Cianjur mereka menolak. Cianjur, betul. Nah, itu contohnya, Ray, ya. Salah satu contohnya. Dan juga banyak diakonia atau artinya diakonia itu memberi makan kepada orang-orang yang di jalan, seperti tukang becak, apa segala macam, itu sudah banyak. Itu contohnya yang dari hablum minanas, antara sesama manusia ya, kita saling tolong menolong. Begitu, Ray, contohnya. Dan Sama yang waktu di Aceh, yang di Aceh itu, Bang, yang paling Aceh itu kan ya, itu notabene bukan daerah Kristen ya, banyak kan mayoritas Islam. Tapi kalau kami berbuat baik tidak memandang suku, bangsa, agama dan ras, betul nggak, teman-teman? Apapun itu kami menolong, itu loh, Re. Itu aja yang diajarkan Tuhan Yesus, itu loh. Enggak, emang berbuat baik itu menyelamatkan ya? Coba mana? Emang Tidak pernah. Iya. Tidak pernah, kita itu nggak pernah.